Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidinil wa kafa billahi syahida syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita lanjut kajian kita di fikih muamalah. Kita masih ada di bab hibah. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa hibah ini adalah pemberian, ya. Yang pemberiannya ini khas. Kenapa? Karena hibah bisa dikatakan pemberian tanpa syarat, pemberian tanpa ada maksud yang tertentu. Karena kalau ada maksud tertentu, dia berubah nama. Seperti contohnya kemarin kita contohkan, ketika pemberian itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka kita sebut sebagai sedekah. Kalau pemberian itu diberikan untuk menghormati orang tertentu atau untuk mendekatkan hubungan, gitu ya, maka kita sebut sebagai hadiah, gitu ya. Nah, hibah ini tidak termasuk sedekah, tidak termasuk hadiah. Hibah adalah pemberian tanpa syarat, kan gitu ya. Nah, yang namanya pemberian tanpa syarat tentunya juga enggak semua-muanya boleh. Tetap ada kaidah, syarat dan rukun yang berlaku dalam konsep hibah yang dikenal dalam Islam, gitu ya. Jadi hibah sendiri ini bukan jual beli, karena dalam hibah tidak ada pertukaran. Ketika ada pertukaran itu disebut bukan hibah, gitu ya. Kalau ada pertukaran bukan hibah namanya, gitu ya. Sehingga yang namanya hibah benar-benar pemberian tanpa syarat, benar-benar ngasih, gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hibah. Maka para ulama kemudian merumuskan, ya, syaratnya hibah itu apa sih? Sesuatu itu disebut sebagai hibah, ya. Jadi ketika kita bicara syarat hibah, maka para ulama memberikan batasan yang cukup banyak. Ya. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama adalah berasal dari orang yang memang boleh membelanjakan harta. Nah, kenapa dikasih syarat seperti ini? Karena tidak semua orang itu punya kewenangan membelanjakan harta. Bahkan meskipun harta itu milik dia sendiri, ya. Kita sudah sempat bahas, ada orang-orang tertentu yang kemudian memang ditarik atau dicabut kewenangannya dalam mengelola harta. Bisa karena kasus tertentu atau kondisionalnya tidak memungkinkan. Entah karena dia memang tidak waras, atau bisa jadi karena memang tidak memiliki kemampuan mengatur harta, ya. Ada orang yang waras, normal, balik, berakal, tapi bahasa kita boros, nggak ngontrol, gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini boleh diajukan ke pengadilan. Nah, biasanya orang-orang yang mungkin, ya, ini mungkin sudah punya harta tapi nggak kontrol, itu entah dapat dari warisan, gitu ya, atau dapat dari yang lain, gitu ya, tapi nggak kontrol. Nah, orang-orang seperti ini boleh diajukan ke pengadilan untuk dibatasi haknya dalam mengelola harta. Karena dia tidak boleh mengelola harta, maka dia tidak berhak juga menghibahkan sesuatu, gitu ya. Maka yang boleh menghibahkan adalah hanya orang yang boleh membelanjakan hartanya. Di mana orang di situ memungkinkan terjadi jual beli, ya, seseorang yang boleh melakukan jual beli berarti dia memungkinkan, dibolehkan baginya untuk melakukan hibah, gitu ya. Untuk melakukan hibah. Ya. Yang kedua, pemberian tidak dipaksa, ya. Nah, ya.
Yang namanya hibah adalah pemberian tanpa syarat, dilakukan dengan sukarela, gitu ya. Maka dia bukan paksaan, bukan juga dengan syarat tertentu kan. Kalau dengan syarat tertentu juga sama dengan paksaan ya, dipaksa untuk menghibahkan, nah gitu ya, dipaksa untuk menghibahkan juga nggak boleh. Jadi syarat berikutnya adalah yang namanya hibah, pemberiannya ini sukarela ya, tidak boleh ada unsur paksaan, tidak boleh ada unsur tekanan ya. Unsur paksaan dan tekanan inilah yang membuat hibah kemudian jadi tidak sah ya, jadi tidak sah. Maka hibah itu pemberiannya tidak boleh ada paksaan ya. Yang ketiga, pemberi hibah ini serius dalam pemberiannya. Maksudnya serius gimana? Ini bukan bercanda ya. Ini beda dengan hukum lain yang bercanda jadi apa namanya kan, kalau kita bicara nikah ya, talak rujuk itu bercanda tetap sah. Kalau hibah ini enggak. Maka dalam hibah ditanya keseriusannya, benar-benar enggak ini gitu ya. Jadi yang namanya hibah adalah sesuatu yang memang dilakukan secara serius. Nah, untuk menunjukkan keseriusan gimana caranya? Salah satunya adalah dengan akad ya kan, ijab kabul, itu kan sebenarnya keseriusan ya. Jadi bukan cuma sekedar omongan. Jadi hibah ini pemberi serius dalam pemberiannya. Jadi bukan main-main, bukan iseng, bukan coba-coba, bukan sekedar pengen diliputkan gitu ya. Ya nggak seperti itu. Jadi pemberi serius dalam pemberiannya, dia nggak main-main. Memang niatnya adalah hibah, bukan yang lain gitu ya. Niatnya adalah hibah gitu, sehingga memang dilakukan secara serius. Nah, yang keempat, benda yang diberikan atau harta yang diberikan adalah sesuatu yang bisa atau boleh diperjualbelikan. Oke ya. Nah, nomor 4 ini syarat bendanya. Benda yang diberikan adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Artinya yang namanya benda yang dihibahkan, syarat bendanya nanti sama dengan syarat benda jual beli. Benda yang tidak boleh diperjualbelikan otomatis juga tidak boleh dihibahkan. Contohnya apa? Benda yang berupa najis gitu ya, kan nggak boleh diperjualbelikan, berarti tidak boleh dihibahkan. Benda yang tidak bernilai, dulu kita sempat bahas di awal-awal bahasan jual beli, benda yang sebenarnya punya nilai tapi kalau jumlahnya sedikit jadi nggak ada nilainya. Contohnya misalnya beras 1 butir, saya menghibahkan beras 1 butir gitu ya. Nah ini nggak boleh gitu ya, ini nggak masuk, sehingga dia memang sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Bendanya sendiri secara umum benda atau harta yang memang bisa dipertukarkan ya, bisa dipertukarkan. Sesuatu yang nggak bisa dipertukarkan, nggak bisa diperjualbelikan, dia tidak boleh juga dihibahkan ya. Menghibahkan awan misalnya ya. Itu nggak boleh gitu ya, menghibahkan awan itu nggak boleh. Nah yang kelima, nah ini syarat berikutnya adalah tanpa imbalan ya. Ya, kenapa? Karena yang namanya hibah adalah sukarela, dia pemberian tanpa ada balasan. Ya, beda dengan nanti saling memberi, itu beda lagi ceritanya. Kalau saling memberi itu ceritanya nanti masuknya biasanya hadiah.
Karena ada hadisnya kan gitu ya, tahadu tahabu gitu ya, saling memberi hadiah supaya kalian saling merasa bersaudara, saling dekat, saling mencintai kan gitu. Nah itu hadiah itu memungkinkan, tapi kalau hibah itu benar-benar tanpa imbalan, ngasih sudah gitu ya, ngasih. Jadi hibah adalah pemberian, ya, hibah itu pemberian, nggak ada yang definisi lain. Ya, pemberian yang paling dasar lah gitu ya. Beda halnya ketika kita memberinya untuk orang yang membutuhkan. Kalau untuk orang yang membutuhkan disebutnya sedekah tadi, atau tadi untuk orang yang memang untuk dihormati, ya, dia menang sesuatu atau dia dapat prestasi sesuatu atau apalah yang kemudian untuk menghormati itu diberikan sesuatu, itu kita sebut hadiah. Atau ingin mendekatkan hubungan, bahasanya kan begitu ya, itu juga kita sebut sebagai hadiah tadi ya, saling memberi hadiah. Maka ketika dia masuknya hibah, maka hibah itu tanpa imbalan. Kalau ada imbalan gimana? Ya boleh, sebenarnya nggak masalah, tapi tidak masuk dalam bahasan hibah kan gitu ya. Jadi ketika ini nggak dilakukan bukan berarti jadi haram, enggak gitu ya, cuma nanti bahasannya beda. Ketika bahasannya beda, bisa jadi hukumnya sama, bisa jadi hukumnya beda, bisa jadi syarat ketentuannya sama, bisa jadi beda. Yang kita coba bahas di sini adalah yang masuk hibah ketentuannya kayak gini, gitu ya. Ya, jadi dengan tidak kemudian jangan terbayang dalam pikiran kita, wah kalau nggak begini jadi haram, enggak, gitu ya, enggak. Ini cuman membatasi bahasan hibah, bahasannya ini. Kalau bahasannya kategorinya ini, maka aturannya ini kan gitu ya. Ya, maka aturannya ini. Ya. Ya. Keenam, syarat keenam adalah diberikan kepada orang yang sah untuk memiliki. Apa yang sah untuk memiliki? Berarti yang dikasih pun juga punya syarat, gitu ya. Kira-kira kalau yang dikasih orang kurang waras, dia punya hak untuk memiliki nggak? Nggak bisa, gitu ya. Atau yang dikasih orang yang sudah meninggal, dia nggak punya hak untuk memiliki, juga nggak sah. Maka hanya diberikan kepada orang yang punya hak untuk memiliki. Bayi juga nggak punya hak untuk memiliki, maka juga nggak sah. Maka hibah hanya diberikan kepada orang yang memang memungkinkan atau berhak sah untuk memiliki sesuatu. Ya. Jadi kalau ngasih ke anak kecil, ngasih bayi, gitu ya, itu masuknya bukan hibah. Jadi bukan berarti nggak boleh. Mungkin ada kebiasaan, saya nggak ngerti di sini ya. Kalau ada yang bayi baru lahir, itu biasa ada yang ngasih hadiah. Entah barang, entah uang, gitu ya. Nah, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Hanya dia tidak masuk ke sini, kecuali yang dikasih ke orang tuanya, gitu ya. Dikasihnya ke orang tuanya. Kalau dikasihnya ke orang tuanya, kan dia masih masuk, boleh untuk memiliki. Tapi kalau itu dihadiahkan, itu nggak ada masalah. Ya, dihadiahkan untuk si anak, itu boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Ini kita membatasi dulu aja, membatasi hibah. Kenapa? Karena hadiah nanti ada ketentuannya lagi, gitu ya. Hadiah ada ketentuannya, sedekah juga ada ketentuannya. Nah, ini kita sedang bahas ketentuannya hibah, pemberian yang paling dasar, pemberian tanpa sebab, tanpa ada balasan. Nah, gitu ya. Jadi hibah ini paling mendasar sekali. Ya, ketujuh, harus disertai dengan penyerahan atau pengambilan sesuatu yang dihibahkan.
Jadi yang namanya hibah itu tidak selesai, tidak sah, nggak komplit, nggak lengkap kecuali barangnya itu diserahkan atau barangnya diambil. Artinya sudah ada serah terima barang. Ketika sudah terjadi serah terima barang, itulah yang disebut hibahnya komplit. Mau semuanya ini sudah memenuhi tapi barangnya nggak pernah dikasihin, nggak jadi hibah namanya, kan gitu ya. Ya, selama barangnya belum dikasih nggak jadi hibah. Intinya hibah adalah serah terimanya, kan gitu ya, harus ada serah terima bendanya, entah barang, entah uang, apapun itu gitu ya. Benda yang dihibahkan itu harus diserahkan, ya, diserahkan kepada yang memang dihibahkan tadi gitu. Nah, ini harus ada. Dan di sini juga para ulama memberikan syarat penyerahan secara langsung, gitu ya, penyerahan secara langsung. Artinya yang namanya hibah, ketika itu dihibahkan ya sudah dikasih tanpa syarat, tanpa ada ketentuan apapun. Ini mau saya hibahin tapi kamu harus menang dulu lomba, bukan hibah jadinya. Ini saya mau hibahkan tapi kamu harus nanti nunggu lulus dulu, bukan hibah namanya, gitu ya. Bukan hibah namanya, dia tidak terkategori hibah. Namanya hibah itu langsung, tanpa ada ketentuan apapun, itu namanya hibah. Dan yang terakhir ini juga diberikan diberikan catatan adalah tidak boleh ada batas waktu. Apa yang disebut tidak boleh ada batas waktu? Ini saya hibahin 1 tahun, nggak boleh. Namanya minjemin, ya. Ini saya hibahkan, tapi ada syarat. Yang saya hibahkan cuman manfaatnya, barangnya nanti dikembalikan. Kita sudah bahas kemarin. Namanya hibah itu adalah perpindahan kepemilikan, ya. Sehingga dia sama kayak jual beli. Kalau jual beli itu ada yang ditukar, hibah itu cuma satu arah, gitu ya. Jual beli ada yang ditukar. Kalau hibah itu satu arah. Satu arah dalam arti apa? Ada perpindahan kepemilikan. Kan kalau jual beli ada benda yang tadinya milik pembeli jadi milik penjual, pindah, yang milik penjual jadi milik pembeli. Itu jual beli namanya, kan gitu ya. Sedangkan hibah ini satu arah, dari pemberi kepada penerima. Yang diserahkan apa? Yang diserahkan adalah kepemilikannya, sehingga tidak boleh dibatasi dengan syarat. Ya, saya hibahkan tapi nanti tolong dikembalikan, nggak boleh. Saya hibahkan mobil saya tapi pakai aja, nanti mobilnya kembalikan, nggak boleh. Saya hibahkan kasih batas waktu, juga nggak boleh. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian yang disebut sebagai hibah, itu ya. Nah, bagian yang disebut sebagai hibah inilah yang kemudian coba dirumuskan. Syarat ketentuannya apa sih? Ini kan syarat nih, yang disebut hibah kayak begini. Ketentuannya seperti apa? Ya, kita punya syarat, nanti kita juga punya yang namanya rukun. Nah, di sini dikasih catatan, ya, para ulama memberikan catatan. Ya, siapa sih orang yang boleh membelanjakan harta secara umum? Orang yang boleh membelanjakan harta itu adalah orang yang dia merdeka, artinya bukan budak, balik, berakal, dia punya kewenangan mengelola. Nah, artinya dia tidak dibatasi, ya, dia tidak dibatasi kewenangannya untuk mengelola harta. Gitu. Ini adalah syarat hibah. Ketika masuk sini
berarti dia adalah hibah, sehingga aturan yang dipakai adalah aturan mengenai hibah. Nah, gitu ya. Jadi aturan yang dipakai adalah aturan mengenai hibah. Nah, sekarang kita beralih kepada rukunnya, gitu ya. Jadi kalau bicara syarat ini kan lingkupannya. Jadi sebelum kita melakukan apa sih yang disebut hibah, kita tahu dulu batasannya apa. Sama seperti sholat, yang namanya syarat sholat itu kan sebelum sholat harus ada, gitu ya. Nah ini juga, nah ketika syaratnya sudah lengkap semua, baru kita masuk pelaksanaan. Yang namanya rukun itu adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan sesuatu tadi. Ketika kita bicara rukun, rukunnya nggak banyak. Kalau sholat ada 13, kalau hibah cukup 4. Ya, nikah aja 5 rukunnya, gitu ya. Kalau hibah cukup 4, gitu ya. Apa saja? Yang pertama, ada pemberi. Yang kedua, ada penerima. Yang ketiga, ada benda atau harta yang diberikan. Yang keempat, sigot atau ijab kabul. Nah, jadi rukun hibah itu 4, sederhana. Ada yang ngasih, ada yang nerima, ada bendanya, ada ijab kabulnya. Ketika itu ngumpul, selesai. Itu ya. Ketika itu ngumpul, selesai. Tentunya dengan memenuhi syarat ini. Kan ini dua-duanya mesti dikerjakan bareng. Yang sana dikerjain, ini enggak, ya juga nggak sah. Gitu ya, nggak sah. Kok rumit amat? Bukan rumit, ini kita mencoba mengelompokkan, ya, mengelompokkan aktivitas kita sehingga kita mudah menilainya, gitu ya. Kenapa kita butuh mengelompokkan? Coba deh yang kerjaannya jualan di pasar, uang itu lebih seneng berantakan nyampur aduk atau seneng dikelompokkan? Dikelompokkan jauh lebih enak kan, gitu ya, lebih mudah. Kenapa? Kita tahu yang 5 ribuan ada berapa, yang 10 ribuan berapa, 50 ribuan berapa, kelihatan. Begitu pula amal kita. Ketika kita sudah mengelompokkan amal kita, kita lebih mudah, gitu ya, untuk mengecek amal kita ini jenisnya apa, ketentuannya gimana, kan gitu ya. Oh ini masuknya hibah, kalau hibah ketentuannya ini. Oh ini masuknya jual beli ketentuannya ini. Oh ini masuknya ijarah, kerja, ketentuannya ini. Ini masuknya syirkah, kerjasama, ketentuan ini kan ada kan, gitu ya, jauh lebih mudah. Nah inilah yang memang kita butuh untuk mengelompokkan. Bukan berarti ketika nggak ada di kelompok ini kemudian salah, enggak. Siapa tahu masuk di kelompok lain. Meskipun ada juga perbuatan-perbuatan yang bahasanya tidak pernah dikenal dalam Islam, yang ini memang bermasalah. Nah, contohnya apa? Contohnya yang paling gampang, paling umum adalah suap, misalnya riswah. Itu kan bukan akad muamalah. Riswah jual beli bukan, kerjasama juga bukan. Gitu ya. Ijarah juga bukan. Hibah, nah ini hibah yang salah tempat. Suap itu kan hibah yang salah tempat. Kenapa? Harusnya kalau hibah itu nggak ada imbalan. Kalau suap ada imbalannya nggak? Ada. Itu suap pasti ingin mendapatkan sesuatu. Gitu. Nah maka hibah ini merupakan satu bagian dari amal dengan ketentuan khusus. Yang ketentuan ini ketika bergeser, kemungkinan dia tidak masuk hibah tapi masuk kepada pos-pos yang lain. Seperti tadi, kalau misalnya dia dikasih batas waktu gimana? Haram dong? Enggak. Benda,
kita bahasanya mau hibah, tapi kemudian dikasih batas waktu, gimana? Dirubah akadnya. Ini bukan hibah namanya, tapi adalah ariyah, pinjaman. Kan gitu ya, pinjaman. Kalau dikasih syarat gimana? Oh boleh, jadinya hadiah. Kan gitu ya. Jadi memang nggak ada masalah gitu ya. Nggak boleh ada imbalan. Kalau ada imbalan gimana? Boleh, namanya jual beli. Simpel sekali gitu ya. Atau jadinya adalah ijarah, akad kerja, dikasih sesuatu karena dia memberikan sesuatu, kan gitu. Jadi ada padanan-padanannya gitu ya. Ini kita hanya mengelompokkan sehingga kita mudah ngecek amal kita ini sudah sesuai belum gitu ya. Sehingga jangan sampai akadnya jual beli, kita melakukannya jual beli, akadnya hibah gitu ya. Atau yang lebih parah lagi, mau akad nikah tapi akadnya saya beli, bukan saya terima nikahnya gitu ya. Jangan sampai salah. Kenapa? Salah nempatkan amal. Gitu ya. Akadnya kita akad kerjasama. Ya, padahal akad nikah harus ya gitu ya. Saya terima kerjasamanya. Wah, nggak tepat gitu ya. Maka kita butuh mengelompokkan tadi, sehingga kita mudah melakukan amal sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti kita mengelompokkan tadi uang gitu. Nah, ini adalah bahasan kita ya. Ini nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan perdalam mengenai masing-masing dari pemberi, penerima, bendanya, sigotnya seperti apa, syarat-syaratnya masing-masing itu nanti ada syarat-syaratnya lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kita ada syarat dan rukun hibah. Ini adalah globalnya, nanti kita akan perinci lagi. Mungkin itu materi kita, insya Allah kita masuk.